Hello semuanya, apa khabar? Ini saya tengok ke video ni. Sorry, kemarin saya tak buat video sebab saya lupa saya pergi bercuti. Jadi saya bawa balik, jadi saya tengok ke video ni. Tengok sendirilah video apa. Tidak salah lagi kalau Kamen Rider menjadi franchise terfavorit dalam 2 dekade terakhir, dan tentu saja menjadi sorotan banyak sekali fans terhadap aspek yang ada di dalamnya. Namun bukan berarti tidak ada keluhan dari para penonton. Karena nyatanya ada saja beberapa hal yang bisa membuat kita bingung, bosan, ataupun apapun itu. Dalam hal ini kita akan mengulas perihal apa saja hal-hal yang sedikit menjengkelkan di Kamen Rider series. Dan jangan salah sangka, kita tidak akan mengulas kejelekannya, melainkan cuma hal kecil yang mungkin menjadi keluhan para fans. Mau tahu apa saja? Inilah 5 hal kecil yang menyebalkan di Kamen Rider series versi Tokufax Indonesia. Terlalu banyak spin-off dan movie. Ya, tidak salah lagi kalau franchise ini adalah yang paling rajin dalam memproduksi movie di luar series intinya. Dan pada era Heisei awal di tahun 2000 sampai 2009, rata-rata movie yang dihasilkan memang non-canon atau tidak ada hubungannya dengan TV series. Walaupun memang masih ada pula yang memiliki keterkaitan langsung dengan TV series inti barusan. Ada pula film-film kolaborasi antara Rider saat ini dengan Rider prequelnya. Bahkan ada juga spin-off story, baik dalam bentuk movie dan juga TV series. Tidak ketinggalan lagi versi DVD yang beredar dalam bentuk DVD atau Blu-ray, terutama di era Neo Heisei, di mana banyak sekali movie-movie Kamen Rider yang beredar dengan format-format tersebut. Walaupun rekor season dengan movie terbanyak tetaplah Kamen Rider Den-O dengan 8 movie, baik pada tahun penayangannya atau setelah seasonnya berakhir. Giat ini dilakukan memang demi mengembangkan cerita lebih jauh lagi, yang tentunya tidak bisa semuanya ditumpuk dalam TV series. Dan yang pasti, menjadi mesin pencetak uang, selain daripada keuntungan penjualan merchandise, hal di atas bisa menjadi cukup menyebalkan, sebab menyulitkan penonton untuk memulai dari mana. Apalagi kita yang tinggal di Indonesia, yang mayoritas masih mengandalkan download dari situs fansub untuk menyaksikannya. Dan bahkan, saking banyaknya movie dan spin-off tadi, membuat penonton sedikit jenuh, meskipun cerita yang dihasilkan masih cukup menarik untuk disimak. Judul movie yang terlalu ribet dan panjang masih ada hubungannya dengan segmen barusan. Saking banyaknya movie yang ada, judul-judulnya pun tidak kalah membingungkan karena memang dibuat sangat panjang, terutama untuk movie kolaborasi antara dua rider. Sebagai contoh, bagaimana cara melafalkan versi theatrical dari Chouden-O Trilogy ini? Kamen Rider X Kamen Rider X Kamen Rider The Movie Chouden-O Trilogy? Bukan. Film ini dibaca Kamen Rider Kamen Rider Kamen Rider The Movie Chouden-O Trilogy karena huruf X-nya memang tidak dibaca. Makanya agak tricky bagi audiens di luar Jepang. Contoh lainnya, ada Kamen Rider Ozu and Double featuring School, Movie War Core, Kamen Rider Forze and Ozu, Movie War Megamax, Kamen Rider Wizard and Forze, Movie War Ultimatum, dan masih banyak judul movie ribet lainnya yang bisa membuat lidah kita menjadi terlilit. Namun ada pula judul simpel walau tetap panjang, seperti Kamen Rider Heisei Generation Dr. Pac-Man vs. X-8 and Ghost with Legend Riders, Kamen Rider Heisei Generation Final, Build and Extend with Legend Riders, dan masih banyak yang lainnya. Tradisi ini kerap terjadi di era Neo Heisei yang memang paling banyak menghasilkan movie kolaborasi tersebut. Dan entah kalau boleh Tokufax sarankan, kenapa tidak diberi judul yang lebih simpel? Misalnya Kamen Rider Forze versus Ozu, Kamen Rider Wizard versus Forze, atau apapun yang mudah dilafalkan. Dan apakah anak-anak di Jepang sana bisa dengan mudah melafalkan judul-judul resmi tersebut di atas? Ya, mungkin saja. Lens flare. Dalam era Heisei awal seperti Google sampai Niken, ada jenis sinematografi yang mungkin teman-teman sering perhatikan, yakni lens flare, cahaya putih yang terdapat di background pada setiap adegan tertentu. Biasanya dari luar jendela, refleksi cahaya di cermin atau air, dan masih banyak yang lainnya. Hal ini bisa dibilang menjadi ciri khas dari Heisei Kamen Rider, terutama era awal yang kita sebut tadi. Meskipun di era Neo Heisei juga kadang bisa menampilkannya walaupun sangat jarang. Sebagian penonton mungkin suka dan sebagian lainnya mungkin agak terganggu dan bosan. Bukan karena jelek, tapi poinnya di sini adalah overuse atau terlalu sering. Tapi beruntung gini, sudah cukup jarang adanya lens flare semacam itu. Karena teknologi perfilman saat ini yang sudah lebih maju dari sebelumnya. Akan tetapi meskipun adanya lens flare pada serial Rider Heisei awal, kenyataannya hal itu tidak mempengaruhi jalan cerita dan tetap seru untuk disimak. Terlalu banyak form dari rider pendahulu. Di Kamen Rider Zio, kita sudah fasih sekali dengan istilah Rider Armor, yakni jenis form rider yang dibentuk berdasarkan Heisei Kamen Rider pendahulunya. Konsep ini sebenarnya bukan hal baru, sebab di Heisei Rider versus Showa Rider, Kamen Rider Taisen, featuring Super Sentai, nah lo panjang juga kan judulnya. Ada
Kamen Rider 15 yang memiliki kekuatan serupa, dan ia muncul di anniversary ke-15. Setelah itu pun, masih ada form spesial yang muncul di movie collapse yang disebut Legend Rider form, seperti Type Fruit yang dipakai di Kamen Rider Drive pada movie kolaborasinya dengan Kamen Rider Gaim. Kamen Rider Ghost juga bisa berubah dengan ikon Legend Rider pada versi movie-nya. Dan tidak ketinggalan Legend Rider Stage milik Kamen Rider X8 yang ada di movie Dr. Pac-Man tadi. Artinya, Armor Rider yang ada di Zio bukanlah ide baru karena memang konsepnya sudah sering dipakai sebelumnya. Mungkin itulah yang membuat Kamen Rider Zio yang seharusnya spesial menjadi tidak begitu spesial. Akan tetapi, bukan berarti form yang dimaksud tidak bagus. Justru cukup kreatif karena bisa kembali menghadirkan versi dari Rider-Rider lama. Meskipun sekali lagi, permasalahannya di sini adalah overuse, karena yang namanya spesial harusnya tidak terlalu sering dibuat. Banyak tokoh komedi yang tidak lucu. Nah, ini mungkin sudah pernah kita suguhkan di ulasan tahun lalu. Intinya, kita selalu melihat adanya tokoh komedi yang dihadirkan pada tiap season, terutama di era Neo Heisei, sebagai contoh Sun Penara di Kamen Rider Wizard, Jun Honganji di Kamen Rider Drive, Onari di Kamen Rider Ghost, Haima Kagami di Kamen Rider X8, dan masih banyak yang lainnya. Mereka memang dimaksudkan sebagai tokoh komedi, namun permasalahan mereka di sini adalah tidak lucu. Oke, lucu itu relatif sih, terutama yang namanya komedi di tiap negara bisa berbeda-beda unsur lucunya, namun semua terbatas pada premis yang sama, di mana mereka selalu mengalami kesialan hanya demi mengisi adegan komedi. Tapi serius, di mana lucunya menertawakan orang yang sial secara terus-menerus? Dan juga tokoh-tokoh tersebut dipersepsikan sebagai orang yang berkelakuan konyol dan nyaris bodoh. Padahal di antara mereka memiliki jabatan tinggi pada tiap season. Dan masalah lain adalah mereka tidak banyak memberikan kontribusi yang nyata, selain sebagai tokoh sial tersebut. Tidak seperti pada era Heisei awal. Contohnya Keitaro Kikuchi di Kamen Rider Vice dan Kotaro Shirai yang ada di Kamen Rider Blade. Mereka memang tokoh yang relatif lucu, namun berperan sangat penting dalam pengembangan cerita, karena mereka menjadi jembatan antar tokoh utama dengan antagonis. Jadi begitulah seharusnya cara untuk membuat tokoh komedi di Kamen Rider. Sekian Ya, video pendek saja. Nasib baik kemarin saya tak siap video sebab saya pergi bercuti, jadi saya balik awal. Jadi saya cepat-cepat buat video. Okey, kalau ada suka video saya bawa balik ni, sila saja komen yang jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.